Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramja Kemal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan bisnis pada mie ayam bakso Suponyono. Nah, di dalam pengembangan bisnis pada mie ayam bakso Suponyono ini terdapat beberapa poin. Yang pertama mengenai definisi UMKM, profil UMKM, dan yang ketiga analisis pengembangan bisnisnya. Langsung saja ke yang pertama, yaitu mengenai definisi UMKM. Usaha mikro atau kecil dan menengah atau yang sering disingkat UMKM ialah salah satu bagian yang penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah. Begitu juga dengan negara Indonesia. Usaha mikro atau kecil dan menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan menengah serta perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Definisi UMKM menurut Kementerian Koperasi dan UMKM dalam AUPAR 2014, usaha kecil atau UK termasuk usaha mikro atau UM adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak, yaitu sekitar 200 juta rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak sekitar 1 miliar rupiah. 1 miliar. Sementara itu, usaha menengah atau UM merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan. Selanjutnya di sini ada profil UMKM. Nah, di dalam profil UMKM terdapat beberapa poin seperti bahan produksi, alat produksi, pengemasan, promosi dan penjualan, keuangan dan data penjualan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada mengenai profil UMKM. Mie ayam bakso Suponyono yang beralamatkan di Galumas, Karawang dibuka pada tahun 2004 dan dibangun sendiri dari modal pemilik mie ayam bakso tersebut. Arti dari Suponyono ini yaitu siapa sangka. Oleh karena itu, alasan pemilik berbebas memilih kalimat Suponyono sebagai nama usahanya ini ialah siapa sangka suatu saat atas ridho Allah di masa yang akan datang mie ayam bakso miliknya bisa berkembang dengan baik dan sukses. Mie ayam bakso Suponyono mempunyai cabang di daerah Bandung, Jawa Barat. Mie ayam bakso Suponyono telah terdapat di Museum Rekor Dunia Indonesia atau biasa disebut dengan rekor muri. Dewan Pengurus Nasional Paguyuban Pedagang Bakso Indonesia atas rekor sajian bakso terbanyak pada tanggal 3 Maret 2019. Dalam kesempatan tersebut, Bupati berharap semoga dengan bukanya mie ayam bakso Suponyono ini, usahanya akan semakin maju dan sukses dan mempunyai kontribusi bagi Pemkab Karawang. Kurang lebihnya dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chalida Nur Marisma. Di sini saya akan membahas mengenai bahan dari produksi mie ayam bakso Suponyono. Bahan-bahan untuk membuat mie ayam bakso perlu mempersiapkan mie basah, daging ayam, daging sapi untuk bakso, minyak ayam, minyak goreng bekas menggoreng kulit ayam, bawang merah, bawang putih, ketumbar, kunyit, kemiri, jahe, lada secukupnya, garam secukupnya, tulang ayam untuk membuat kaldu, daun bawang dan kecap asin secukupnya. Tidak lupa saus sambal cuka, daun bawang serta daun seledri untuk topping berdasarkan selera pelanggan. Selanjutnya, di sini ada alat dan produksi. Yang pertama, di sini ada gerobak. Dibuat sesuai pesanan dari berbagai bahan, seperti kayu, pasangan batu permanen, dan aluminium. Selanjutnya, di sini ada tempat usaha bisa di mana saja sepanjang memiliki potensi dihampiri oleh banyak orang. Lokasi yang ideal diantaranya seperti pasar, terminal, pertokoan, pemukiman yang mobil stop padat, persimpangan jalan tempat transit penumpang, dan jalan raya. Dan selanjutnya di sini ada alat buleng atau dandang perebus. Buleng untuk bakso terdiri dari dandang pemanas kuah yang dilengkapi bos untuk merebut sayur, bihun, dan mie. Buleng mie ayam adalah dandang perebus terdiri dari 2 ruangan untuk merebus dan melunakkan mie ayam, dan satunya untuk memanaskan kuah kaldu mie ayam.
Dan alat selanjutnya di sini ada semawar. Regulator gas, tekanan tinggi dan tabung gas semawar adalah kompor bertekanan tinggi. Digunakan agar kuah bakso dan air untuk memasak mie cepat panas bergolak. Alat selanjutnya di sini ada sendok kuah, koncelongan, saringan atau serok mie. Sendok kuah, bakso, dan mie ayam dipilih yang nyaman digunakan. Biasanya terbuat dari baja stainless berkualitas bagus. Koncelongan adalah saringan untuk merebus mie, bihun, sayur pada buleng bakso. Dan alat selanjutnya di sini ada tempat bumbu. Tempat bumbu tersebut bisa digunakan oleh berbagai macam bahan seperti garam, penyedap, bawang goreng, merica, dan lain-lain. Tempat bumbu biasanya diletakkan pada gerobak agar memudahkan peracikan bakso dan mie ayam. Dan alat selanjutnya di sini ada telenan dan pisau, digunakan untuk memotong sayur, membelah bakso, dan memotong daging tetelan. Alat selanjutnya di sini ada peralatan makan dan saji terdiri dari mangkuk, sendok garpu, gelas minum, sumpit, nampan saji, tempat sendok garpu sumpit, botol saus kecap cuka, tempat sambal, tempat acar, tempat tisu, tempat tusuk gigi, dan lainnya. Peralatan selanjutnya di sini ada peralatan cuci dan kebersihan, terdiri dari ember, tempat busa, dan sabun cuci, rak piring, sapu, pel, lap, dan lain-lain. Sekian pembahasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya Fitriani akan menjelaskan mengenai alat produksi. Yang pertama, meja dan kursi. Meja dan kursi ada berbagai jenis, dari yang paling sederhana dibuat dari kayu sampai furnitur yang sudah jadi. Poin kedua, peralatan listrik dan elektronik. Penerangan untuk gerobak dan ruang makan konsumen sebaiknya cukup baik agar terasa nyaman. Tambahkan beberapa titik lampu dan stop kontak jika dirasakan perlu. Lengkapi dengan kipas angin, pemutar musik, dan televisi. Nah, yang selanjutnya ada pengemasan. Untuk pengemasan, mie ayam bakso Poyono dikemas dalam mangkuk berukuran standar. Adapun untuk kuah akan dikemas menggunakan mangkuk plastik mini. Dan untuk pengemasan take away menggunakan kantong plastik yang cukup aman untuk makanan. Sedangkan jika memesan melalui aplikasi online menggunakan pengemasan styrofoam, tetapi makanan tersebut dikemas menggunakan kantong plastik terlebih dahulu demi menjaga cita rasa makanan itu sendiri. Selanjutnya ada promosi dan penjualan. Poin pertama, penjualan gerobak keliling. Hal tersebut dilakukan agar para konsumen mengenal produk yang ia tawarkan. Karena menurutnya apabila kita hanya terdiam saja, maka tidak akan ada yang tahu produk kita dijual bila kita tidak menawarkannya. Poin kedua, promosi di media sosial. Bapak Lasmini juga mempromosikan produknya lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Karena menurutnya sudah menjadi kebutuhan di zaman sekarang mempromosikan produk ke sosial media karena dengan begitu banyak yang tahu produk yang kita tawarkan. Poin ketiga, promosi mulut ke mulut. Promosi juga dilakukan oleh mereka yang merasa puas atas pelayanan dan produk yang ditawarkan, yaitu promosi dan mulut ke mulut yang dilakukan pelanggannya. Seperti yang penulis lakukan karena merasa puas dengan produk mie ayam bakso Sopoyono, sehingga penulis merekomendasikan kepada keluarga serta teman untuk membeli serta memasarkan produk dari mie ayam bakso Sopoyono. Poin terakhir ada penjualan melalui online. Untuk meningkatkan penjualan serta meningkatkan konsumen pada UMKM bakso Sopoyono, yaitu dengan memanfaatkan teknologi digital, melakukan penjualan serta online dengan aplikasi GrabFood, serta menciptakan menu baru untuk menarik konsumen. Hal ini memungkinkan dapat menjadi solusi terbaik untuk perkembangan usaha. Sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Firda Dewi Pujiati. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keuangan. Tabel berikut berisi keterangan dan saldo. Laba kotor sebesar Rp33.200.000 dikurangi biaya gaji karyawan sebesar Rp13.200.000. Jadi laba bersih per bulannya sebesar 20 juta dikali 1 tahun yang berarti 12 bulan, maka jumlah omset per tahun sebesar 240 juta.
Slide berikutnya ada data penjualan mie ayam bakso Soponyono pada tahun 2021. Pada bulan Maret sampai Juli, penjualan sebanyak 3.800 mangkok dalam persentase sebesar 18,86%. Pada bulan Agustus sampai Desember, penjualan sebanyak 4.820 mangkok dalam persentase sebanyak 23,92%. Pada bulan Januari sampai Mei, penjualan sebanyak 5.528 dalam persentase sebesar 27,44%. Pada bulan Juni sampai Oktober, penjualan sebanyak 6.000 mangkok dalam persentase sebanyak 29,78%. Jumlah penjualan sebanyak 20.148 mangkok dalam persentase 100%. Tabel di atas menunjukkan penjualan mie ayam bakso Soponyono yang mengalami peningkatan penjualan selama berdirinya. Penjualan yang dicapai pada 5 bulan pertama adalah sebesar 3.800 mangkok, meningkat hingga mencapai 600 mangkok pada 5 bulan keempat. Peningkatan penjualan tersebut sangat ditentukan oleh strategi-strategi yang telah dilakukan. Slide berikutnya ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan, yaitu kedai mie ayam bakso Soponyono sebagai UMKM memiliki perencanaan demi memuaskan konsumen dalam makanan dan minumannya sebagai aktivitasnya sendiri, yaitu menggunakan layanan GoFood dan GrabFood untuk kehidupan pelanggan menjadi lebih mudah. Mengenai harga terbilang cukup terjangkau oleh semua kalangan masyarakat, baik dari kalangan ekonomi kelas menengah atas maupun kelas menengah bawah. Data penjualan dan jumlah penjualan dalam peramalan permintaan pada mie ayam bakso Soponyono terbukti bahwa strategi pemasarannya sangat tepat dan dapat meningkatkan penjualan pada mie ayam bakso Soponyono. Dikarenakan persentase volume penjualan mie ayam bakso Soponyono tersebut dapat mencapai pada 5 bulan pertama adalah sebesar 3.800 mangkok, meningkat hingga mencapai 6.000 mangkok pada 5 bulan keempat. Peningkatan penjualan tersebut sangat ditentukan oleh strategi-strategi yang telah dilakukan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.